Yuching, kamu ini, di kota ada rumah sakit besar kok nggak pergi ke sana, malah balik ke desa kecil kita ini. Aduh, setengah tahun ini, nenek di hati, rasanya nggak enak banget. Nenek, aku tumbuh besar berkat bantuan semua orang di desa. Kalau bukan karena bagaimana lulus kedokteran, balik ke sini itu sudah semestinya. Yu King. Tolongin Tantia. Pinjam uang dari Bibi. Aku tidak bisa keluarkan 5 koin. Orang durjana itu, mereka ingin gunakan nyawa Bibi untuk bayar utang. Sakit. Bully. Cepat bangun. Hello Wargali. Yuking itu gadis, mana dia punya uang sebanyak itu? Dia punya uang. Bibi tahu. Kamu minum air sumur yang direndam pohon uang. Sakit, nanti akan muntah uang. Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin orang muntah uang? Dia sakit lalu pingsan. Aku lihat dia muntahkan koin perak. Yuching. Bantu tante, ya, Mentawa. Baiklah. Jangan dong. Jangan. Wait. Benar-benar asli. Cepat masuklah. Dia benar-benar bisa mengeluarkan uang. Wah, Yuking, kita harus pinjam uang. Ayo. kita semua satu kampung. Jean Pili Kazia. Aku juga mau pinjam uang. Uang beneran, jadi kaya nih. Jangan. Pak Kepala Desa. Lihat, Yuching sudah kesakitan seperti ini. Tidak, jangan biarkan muntahkan uang. Jangan biarkan dia muntahkan lagi ya. Warga kampung sekalian. Walaupun dulu kita pernah bantu Yuching, tapi jangan terlalu berlebihan. Dulu kita pernah bantu dia. Kalau bukan karena kita, dia sudah mati. Keluarin uang sedikit. Itu wajar. Iya kan? Beberapa keping uang perak nggak ada gunanya. Dia seorang dokter. Kena luka sedikit pasti bisa sembuh sendiri. Keluarin lebih banyak. Emmas. Wah, Emas beneran nih. Suruh dia muntahin lagi. minta dia muntahin lagi dong. Hahaha. Adieu. Emma. Kita kaya sekarang. Wah, benar-benar untung besar.
Aduh. Yuking ya, aduh. Tahan aja, semuanya akan lewat. Kalau bisa keluar uang, itu keberuntunganmu. Aduh. Jangan pukul lagi. Hah. Enam bulan kemudian. Aduh. Orang jahat. Muntah lagi. Wah, Ingat. Sabar ya. Bisa muntah uang berarti masih bagus. Tolong kalian. Lepasin aku ya. Jangan buang waktu lagi. Nenek tua bantu kamu lapor polisi. Sayang sekali, sudah jatuh ke dasar gunung dan meninggal. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Yuching. Enak. Kamu mimpi buruk ya? Aduh. Kamu baru pulang ke desa hari ini, pasti capek. Harusnya istirahat yang cukup. Baru balik desa. Aku terlahir kembali. Yuching. Sayo baru dipetik sama nenek. Simpan saja. Yuching. Kenapa kamu melamun? Nenek. Kamu terlalu baik. Kakimu kurang baik, tapi masih sempat bawa sayur. Kaki nenek masih kuat kok. Hahaha. Hampir lupa. Masalah kaki nenek itu terjadi nanti. Yuching. Belakangan ini kamu kelihatan gak fokus. Apa kamu terlalu capek? Jangan buang waktu lagi di kehidupan sebelumnya. Nenek tua mau bantu lapor polisi. Sayangnya, dia sudah jatuh ke dasar bukit dan meninggal. Sudah jatuh ke dasar gunung, mati. Nenek. Kali ini, aku pasti melindungimu. Anak bodoh, aku harus menjaga kamu. Begitu, ya. Kamu pulang, pasti capek. Nenek pulang dulu, istirahat baik-baik. Hahaha. Di kehidupan sebelumnya, sebuah pohon uang jatuh ke dalam sumur tua. Saya dipanggil untuk memeriksa air sumur. Mendapat kemampuan memuntahkan uang saat sakit. Tersiksa sampai mati. Dokter Jiang, ini gawat. Dokter Jiang, ini gawat. Dokter Jiang. Cepat lihat, sumur tua di tengah desa itu. Airnya tiba-tiba jadi keruh dan berkilauan seperti emas. Saya datang. Pohon uang itu. Baik, saya akan pergi sekarang. Kali ini, sekarang giliran kalian merasakan sakit sampai muntahkan uang.
Di kehidupan lalu, pohon uang jatuh ke sumur tua sebagai dokter desa. Karena mencoba minum air, muntahkan uang saat kesakitan. Akhirnya aku disiksa sampai mati. Warga desa, air ini tidak boleh diminum. Ada rasa logam berat, tidak boleh diminum lagi. Sudah minum air ini bertahun-tahun, kenapa tiba-tiba? Punya uang. Munter. Jiang, kamu perhatian. Sudah lama meninggalkan desa, tapi masih ingat aku bermargali. Kau orang pertama yang menjatuhkanku ke jurang. Tentu saja aku tak akan lupa. Nenek tua, cepatlah, ambil airnya dan langsung pergi. Nenek. Air ini tidak bisa diminum. Yuqing, air ini ada apa? Berani dorong aku? Percaya gak aku habisin kamu? Degui, jangan buru-buru ya. Yuqing, dokter baru di desa kita. Dia bilang air ini tidak diminum. Mungkin memang ada masalah di air ini. Yuqing. Yang dulu anak yatim piatu di desa, itu, ya? Ngomong apa sih kamu? Yuqing, kenapa air ini gak bisa diminum? Air sumur dingin, batuk nenek tak sembuh. Jangan diminum. Kalian aja yang manja. Aku minum, nggak ada masalah kan? Nenek, kamu pulang dulu ya. Ada apa ya? Keluarga Li bilang ada cahaya di dalam sumur. Kepala desa. Ayo datang sini. Waktu ambil air, lihat sesuatu berkilauan emas. Fire. Jatuh ke sumur. Air sumur ini kayaknya nggak bisa diminum lagi, ya? Yuqing, kamu kan tahu banyak. Coba lihat air ini. Kualitas normal, bisa diminum. Itu cahaya. Mungkin akibat pembiasan sinar matahari. Airnya aman kok, nggak masalah. Ambil aja. Aduh. Kepala desa, kenapa air sumurnya berkurang? Kenapa airnya kering? Hei bodoh, kamu turun cek sana. Apa dia perlu diet, Pak Kepala Desa? Di dasar sumur ada pohon. Pohon emas. Pohon. Serunya dimulai nih. Hei, pergi-pergi. Ngapain? Ini barang antik desa. Aku bawa pulang dulu buat dijaga. Kenapa kamu yang ambil? Kepala desa. Ini semua orang lihat. Pohon ini gak bisa kamu ambil sendiri. Kepala desa benar. Barang antik harus dikelola bersama. Benda ini, jelas banget ini barang lama. Kalau barang antik, kepala desa lapor atas. Keluarga Li, jangan ikut campur. Denga, apa yang nenek itu katakan benar. Tapi, air sumur yang tiba-tiba mengering ini aneh. Aku khawatir diminum, semua bisa sakit. Oh, kepala desa, bagaimana kalau aku baru kembali ke 3 hari lagi, ajak semua ke klinikku. Pemeriksaan gratis untuk semua orang. Kalian semua dengar itu, kan? Yuqing, 3 hari lagi ke ruang kesehatan.
Aku bawa dulu ya. Jiang Yuqingqian? Tunggu saja aku. Air bekas rendaman pohon penghasil. Pasti bisa bikin kaya dong. Tiga hari kemudian. Wang Degui, Bibili, warga desa yang tamak melihat kalian memuntahkan uang saat kesakitan. HMT, hari-hari indah kalian sudah selesai. Aku sudah memanggil Bu Jiang untuk kalian. Wang Degui orang pertama minum air sumur. Mulai periksa dia. Digi. Ayo, ke sini. Kenapa? Degui ini ya. Bersama teman usil, kena luka. Belakangan ini nggak tahu kenapa. Yang girang dari di rumah, enggan keluar. Jangan-jangan dia sakit mikirin pohon uangnya? Omong kosong, aku nggak sakit. Kalian aja yang lemah. Aku minum, nggak apa-apa. Dia sadar punya kemampuan muntah uang kalau kesakitan. Kenapa nggak berani ke sini? Pasti ada yang disembunyikan. Degui. Tegi, aku panggil kamu. Iya. Tigi, coba lihat dulu. Aduh, Tegi lahatlah ada APA. Aduh. Lihat anak ini, kayak sakit. Cuma pemeriksaan biasa, nggak ada apa-apa kok. Ayo, duduk. Aduh, Lihat, bangku. kenapa masih ada pakusi? Kursi di klinik ini harus diganti semua. Sampai tumbuh paku segala. Mas Degui, sepertinya tenggorokanmu bergerak. Kamu telan sesuatu? Enggak ada apa-apa. Sini, aku bantu cek parah atau enggak. Karatnya harus dikeluarkan, kalau tidak, lukanya bisa infeksi. Kenapa? Aku mau lihat kamu tahan sampai kapan. Kalau sakit teriak aja, nggak usah tahan-tahan. Aduh, minyak merah untuk memar dan keseleo. Kalau luka infeksi, harusnya pakai alkohol. Kamu berani main-main sama aku? Ya? Lihat gaya kamu. Sedikit alkohol sepertinya nggak cukup ya. Ah. Bang. Dia bisa muntahin uang. Itu. Kain perak asli nih, asli. Kok kamu bisa muntahin kain perak sih? Jangan-jangan Wang Degui sudah ngabisin tabungan nikahnya sendiri. Dia lupa kembalikan uangnya nggak ya? Aku semalam minum sedikit alkohol.
Kebanyakan makan juga. Balikin uangku sekarang. Dr. Jung. Rekan pun sudah dikeluarkan. Aku boleh pulang sekarang, Han? De Gue. Lukamu itu kan Belum selesai nih. Kamu mau pergi kemana? Lukamu infeksi parah, perlu suntik tetanus. Gak perlu. Jangan main-main. Kalau gak suntik tetanus, bisa mati loh. Mati? Suntik tetanus, harus disuntik dekat luka. Aku tidak perlu suntikan. Aku kuat. Tahan dia. Jangan bergerak. Pak Zhang meninggal karena tetanus. Kalau tidak disuntik, risiko sama bisa terjadi. Tarik ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Tahan sedikit, sebentar saja. Aha. Lagi-lagi koin perak. Wadagoy. Berapa banyak kain perak yang sudah kamu telan? Wawang De Gue. Kamu setiap hari di desa makan, minum, dan kamu ini sudah telan banyak koin perak. Sudah selesai. Bang De Gue, awal kamu telan itu kain perak ya? Tapi kok orang ini bisa muntahin duit sih? Karena sakit. Kalau sakit, dia muntahin. Biar aku coba. Tahun lalu dia patahin lengan anakku. Aku duluan. Lepaskan aku. Semua jangan panik dulu. Saya obati pasien. Semua jangan panik dulu, agar dokter obati dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh. De Gue, kamu bisa muntah uang. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Kalau begitu, muntahin lebih banyak aja. Anggap saja sebagai kontribusi buat desa ini. Betul kan? Cepat kasih dia obatnya. Drama yang biasa ini akan mulai lagi. Cuma pemerannya ganti orang. Hahaha. Aduh, hahaha. Beneran ya? Sakit malah bisa keluarin uangnya. Lihat jumlah uang peraknya. Sepertinya Wang De Gue makin kesal. Semakin banyak uang Hahaha. Uang koin perak, aku mau. Wang De Gue di desa ini sudah lama memeras dan menindas orang. Harus memberikan lebih banyak ganti rugi. Betul. Orang. Menurutku, ini seperti takdir dari Tuhan. Balasannya tiba juga. Ashui, Taondia. De Gue. Kamu jangan takut. Ada Dokter Yuking di sini. Tidak akan ada yang mati. Omong kosong. Siapa berani sentuh aku? Besok aku bakar rumahnya. Semua masih takut sama si tiran desa ini. Biar aku tambah tekanan lagi. Aku tahu sekarang. Alasan Wang De Gue muntahkan uang. Karena 3 hari lalu dia minum air dari sumur itu. Benar, benar.
Aku minum air sumur, makanya bisa muntah uang. Minumlah air sumur itu, bisa muntah uang. Tapi masalahnya, sumurnya udah kering. Sekarang kamu yang bisa muntah uang. Iya, bener banget. Berani-beraninya perempuan ini mencelakai aku. Aku bilang yang sebenarnya. Sekarang peluang semua orang kaya ada di tanganmu. Tunggu. Wanita ini dibesarkan dengan bantuan banyak orang. Sume dia minum lebih banyak daripada aku. Aku saja bisa muntahkan, dia pasti juga bisa muntah. Dia muntahkan lebih banyak daripada aku. Ah, Lagi pula, dia kan dokter, dia pasti bisa obati dirinya sendiri. Yuqing, kamu tumbuh besar di desa sejak kecil. Sekarang balik jadi dokter desa. Lihat deh, kamu cantik, hati juga baik. Kalau kamu benar-benar bisa muntahin uang, keluarinlah sedikit, anggap aja. Bantu-bantu warga desa, ya? Iya, benar. Yuqing, Kamu sudah tumbuh besar. dulu desekong seluruh desa, kamu bisa kuliah? Iya, Yuqing, desa kita susah. Kamu mau bantu desa kita? Kamu tidak bisa bicara tanpa tindakan. Benar, Wang Degi sudah mata banyak. Tidak mungkin membiarkan dia mati, kan? berhenti. Semua berhenti. Kalian gila, Yuqing datang ke desa dan sudah ingin mengganggunya. Aduh, Nenek, kenapa kamu datang ke sini? Nenek, Tidak apa-apa. jika bisa membantu kepala desa dan desa, aku mau coba. Yang berpendidikan paham segalanya, betul? Desa kita akan kaya. Kaya. Kita bakal kaya. Hehe, kaya. Kita bakal kaya. Tidak apa-apa, Nek. Aku pernah belajar pengobatan, aku tahu cara mengendalikan rasa sakit. Di hidup sebelumnya kalian begini. Sambil memuji pengertian, tapi di sisi lain menyiksaku sampai mati. Ternyata benar, sifat serakah tidak pernah berubah. Cepat tusuk, belum tusuk? Tusuk deh, Yuqing, tusuk. Ayo. Tusuk dong, ayo, cepetan, tusuk dong, ayo. Dia mau muntah. Ah. Ini. Kok nggak keluar uang sih? Ini pura-pura ya. In. Mana mungkin dia gak bisa keluarin uang? Maaf semuanya. Aku gak bisa keluarin uang. Apa sih yang kamu pura-pura? Kamu kan dokter. Kamu tahu titik yang gak sakit? Atau kamu emang gak mau keluarin uang? Yuqing ya. Apa kamu takut sakit jadi talent koin perak ITU? Aku tidak bisa keluarkan uangnya. Kalau tidak percaya, lihat saja. Yuqing ya. Semua warga desa ini pernah membantu kamu, janganlah bohongi mereka. Kalau kamu menyakiti diri sendiri tidak sakit, maka Kepala desa, bahkan kamu gak percaya sama aku. Jangan banyak omong. kamu nggak bisa ngeluarin uang. Itu karena nggak cukup sakit. Kamu nggak berani. Biar aku aja. Kamu gila. Nenek tua, Kamu malam-malam dungeon. kenapa harus belain orang luar? Yuqing. Dia dibesarkan semua orang, bagaimana bisa disebut orang luar? Kalau kamu mau pukul dia, lewati dulu tubuh nenek tua ini. Ayo, Pukul di sini. kamu pukul di sini. Nanti bayar pejabat atas tahu. Bagaimana desa Siujing memperlakukan orang tua? Hei, gue berani. Siapa? Nenek. Kenapa bisa? Biarkan mereka memukulmu. Ada aku di sini, tenang saja. Yuqing dan kamu, tidak ada yang berani menyentuh. Nah, begitu lebih baik. Nenek, pulang ya. Aku percaya kepala desa dan warga adalah orang-orang yang bijak.
Nenek, Hal yang berbahaya, biar aku saja yang melakukan. Kali ini, aku pasti akan melindungimu. Aku bilang, Yuting itu nggak pernah mau keluar uang. Memang dia nggak punya keberuntungan. Dakui. Yang beruntung itu ya kamu. Omong kosong. Kalau keberuntungan buat kamu, mau nggak? Aduh, Dekui. kamu tadi muntah. Begitu banyak. Buat dia muntah lagi, ayo biar dia muntah lagi. Kalyan. Batu giok. Batu giok terbaik. Hahaha. Jangan rebutan, ini milikku. Kali ini pasti kaya raya. Ternyata ini batu giok. Ini jauh lebih berharga daripada kon perak. Wah, mendadak kaya. Ini batu giok kelas atas. Degui bang. Kenapa kamu lari sih? Kok kabur? Berhenti. Balik, Kenapa sih harus lari? Santai, kakinya luka, tak akan lari jauh. Kejar dia. Pak Kepala Desa Zhao, kalian ini lagi ngapain sih? Kok ramai banget? ITU. Sekretaris Su. Kenalkan, ini Sekretaris Su dari Perusahaan Pengembangan Wisata Jinceng. Sekretaris Su, manajer. wah, selamat datang, Sekretaris Su. Wah, hebat sekali. Sudah, Aku datang untuk memberitahu kalian, Desa Xiujing resmi masuk daftar alternatif pengembangan wisata. Pak Yo akan datang minggu depan Rabu untuk inspeksi. Ini kabar baik. Oh iya, kalau terpilih, setiap keluarga bisa dapat 5 juta rupiah per tahun sebagai keuntungan. 5 juta. baiklah. Mari kita persiapkan dulu. Aku pamit, ada urusan. Oke. Sekretaris Su, hati-hati ya. Waduh, 5 juta rupiah. Aduh. Kalau punya 5 juta rupiah, rumahku rusak, bisa direnovasi. Betul sekali. Dengan uang 50.000 ini, kita nggak perlu cari gara-gara sama Wang Degui lagi. Kepala desa, gimana kalau kita pakai duit uang Degui buat bersihin desa? Sekalian kita Wah, ide bagus tuh. Bagus banget. Dulu cuma demi pembagian hasil. Nyiksa aku sampai hampir mati. Sekarang, kalian mau perlakuin uang Degui dengan cara yang sama juga? Dengar, aku ingat. Sekretaris Su bilang desa kita salah satu calon. Desa Qingshui punya pemandian air panah, dan hutan bambu di kota Liushu juga terkenal. ITU. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa istimewanya? Desa Xiujing terkenal karena sumur seabadnya. Dan sulaman tradisional. Ini. Berbicara tentang sulaman ini. Saya memimpin perajin sulaman di desa dan menghabiskan setengah bulan. Desain Phoenix dan Peony ini baru saja selesai. Tim tersebut memenangkan medali emas tingkat kabupaten. Ya. Waktunya kita pakai sulaman untuk menghias sumur kuno. Dan juga biar Pak Yo lihat nilai budaya tradisional desa kita, kan? Kepala desa, kamu bicara mudah saja. Aku habiskan setengah bulan menyulam ini. Kain, benang, semua pakai uang. Kepala desa, uangnya mana? Uang? Aduh, ini. Di kas desa juga sudah hampir tidak ada uang. Ini. Tidak punya uang. Suruh kerja keras, kamu pikir kami bodoh? Tidak mau. Bully, ini sebagai kontribusi untuk desa kita. Semua orang akan berterima kasih padamu, seperti pada Kak Degui. Yuking, kenapa kamu tidak keluar dan berkontribusi? Aku jadi korban? Tidak ikan. Pak Kepala Desa, di desa kita kan sudah ada pohon uang yang siap pakai. Benar sekali. Suruh Wang Dekui keluarin lebih banyak uang, kita kan bisa beli benang bordir. Bisa. Nanti saat bagi hasil turun, kita kompensasi dia. Baiklah, kalau orang bilang begitu. Jadi, maafkan Dekui, ya. Benar saja. Keserakahan itu seperti bola salju. Sekali mulai, nggak bisa berhenti.
A. Degu, kamu mau kemana? Kalian. Kalian mau ngapain? 3. Desa kita sekarang ada kesempatan untuk kaya. Kepala desa, Jangan banyak omong sama dia. Wang Digi. Desa butuh uang, keluarkan uangmu, atau aku tidak terima. Kalian ini mau ambil nyawaku. Lepaskan aku. Berhenti di situ. Dulu waktu kamu suka nindas kami. Nggak pernah kepikiran bakal kayak gini? Sekarang desa butuh kamu. Masih mau kabur? Nggak boleh pergi. Kepala desa, Wang Digwe Saulesek, menurutku, mending dikurung di gua belakang bukit kalian. Cocok, kan? Ini kayaknya nggak bagus, ya? Kepala desa, apa yang nggak bagus? Ini demi kepentingan desa kita. Iya, bener banget. Baiklah Dekue. Demi semua orang, demi desa, tahan dulu ya. Ikat dia, lemparkan ke gua di belakang rumah kami. Lepaskan aku. Ayo pergi. Ikat. Jalan. Adu. Anak malang, kenapa dia harus muntahkan itu ya? Muntah uang. Dia pantas mendapatkan. Ayo pergi. Cepat pergi. teman-teman, puisi ini untuk upacara penyambutan. Ayo, ikuti membaca bersama. Di sawah, siang terik. Keringat jatuh ke tanah. Muntah? Muntahlah. Ayo muntah. Muntahlah. Ayo. Adu. Coba muntah lagi sedikit. Kamu muntah ya. Muntah lagi, muntah, ayo muntah. Muntah lagi, tambah sedikit lagi. Wah, gila. Adu. Ah. Saat menuai di terik hari, keringat jatuh ke tanah. Siapa sangka makanan di piring ini? Setiap butir sangat berharga. Bacanya bagus banget. Bosyo pasti akan suka. Bibili, mana uang dijanji? Kenapa buru-buru? Pengembang masih di sini. Kalian bengong? Cepat kerja sana. Wanita jahat, berani sentuh gue? Gue balik dan hancurin rumah lo. Denga ada tempat tertentu. Yang pakai darah segar. Untuk memberi warna pada benang sulam. Pas banget lukisan ini. Bunga mekar nan agung. Warnanya kurang merah. Bully. Pelan-pelan, bicarakan baik-baik. Ayo semua bantu. Pelan-pelan, bicarakan baik-baik. Bertani di bawah terik matahari. Keringat jatuh ke tanah. Siapa sangka makanan di piring ini? Setiap butir adalah hasil jerih payah. Bagus sekali. Orang-orangnya ramah, hahaha. Pak Show. Ini adalah hasil karya Bordir sutra merah. nomor 1 di seluruh. Oh, bagus. Benar-benar indah, merahnya ini. Kenapa warnanya secerah ini? Teknik pewarnaan khusus dengan tumbuhan, Pak. Oh. Hahaha. Di desa kalian itu. Di mana letak sumur tua terkenal? Saya mau lihat. Itu. Pak Yo, itu sumur. Sekarang lagi dalam perawatan. Pemeliharaan. Aku harus lihat sendiri. Tunjukkan jalannya. Tolong. Tolong aku. Tolong.
Sumur ini belakangan ada masalah sedikit. Jadi ini yang kalian sebut pemeliharaan. Sumur yang kering. Bukan, Pak Yo, sumur ini tidak begini, beberapa hari terakhir seperti ini. Kami memilih desa Xiujing karena sumur kuno ratusan tahun ini bernilai budaya. Kini, sumurnya hilang. Tempat ini tidak punya nilai untuk dikembangkan lagi. Jadi gimana sekarang, Pak? Pak Zhu. Sumur ini kering sementara karena musim. Setiap tahun memang begitu. Sebulan lagi pasti serius? Nggak percaya? Kalau nggak percaya, Oh iya, kering musiman. Sebulan aja selesai. Oke. Kalau gitu, sebulan lagi, aku akan cek sumur ini lagi. Semoga, seperti yang kalian bilang. Ayo antar Pak Yo kembali, kita makan. Hahaha. Yuyun, kering musiman, itu apa? Kenapa aku gak pernah dengar sebelumnya? aku tadi cuma ngarang. Hah? Yuyun. Kamu bahkan bohong sama Pak Yo. Pak Kepala Desa, Pak Yo minta sumur kuno yang bisa keluarin air. Selama keluarin sedikit uang. Dalam sebulan, sumur kering 100 tahun ini bisa diperbaiki. Harusnya bukan mas. Tapi masalahnya, desa kita ini nggak punya banyak uang. Kepala desa, Kamu lupa. kita masih punya pohon uang di desa ini. Oh iya, benar. Yu King, sekarang cepat lihat bagaimana keadaan De Gui. Jangan sampai dia mati. Biar aku mati saja. Kak Degu, Aku seorang dokter. aku nggak akan biarin kamu mati. Kamu harus tetap hidup. Sumur tua butuh air baru. Air baru apa? Kamu belum tahu ya? Desa ini terpilih untuk dikembang karena nggak ada uang perbaikan sumur tua, kamu dikurung di sini. Dan juga sulaman sebelumnya. Juga untuk menyambut pengembang. Alasan dikurung di sini. Juga karena Bully yang bilang, kalau tidak ada uang, dia tidak akan membuat sulaman. Sayang, waktu itu dia yang menyuruh orang mengurungku di gua. Adik. Kakak tahu kamu berhati baik. Begini, lepaskan kakak. Kakak nanti cuma kasih uang ke kamu saja. Ini, Masih ragu apa lagi? Apa kamu mau biarkan aku mati di sini? baiklah. Mulai acara. Ayo, bersulang. Cheers. Jangan sungkan, di gunung ini makan seadanya saja. Hey Pak Zhou. Coba-coba, daging babi kecap resep rahasia warisan desa kami, enak banget. Cepat coba. Baik. Pak. Ayo. Jandali, kamu takkan mati dengan baik. Permainan baru saja dimulai.
Dasar tak tahu malu, kamu mempermainkan aku. Camus. Yuching lari. Selagi masih sedikit orang lari. Lari sejauh mungkin. Ayo cepat. Ah, Hari hujan, lari. ah. Nenek, oh. Haha, penuh harapan. Bagaimana rasanya jatuh dalam keputusan lagi? Aku membiarkan wanita tua ini masuk. Cuma mau lihat ekspresi wajahmu sekarang hahaha. Bawa pergi. Ayo pergi. Nenek, Ayo pergi. Jiang Yuking. Kamu bajingan. astaga. Diam kamu. Kalau bukan Dokter Jiang, kamu sudah mati sejak lama. Lepaskan aku. Saya akan biarkan pengembang melihat wajah buruk kalian. Biarkan dia pergi. Biar dia sendiri melihat langsung. Ekspresi para pedagang saat tahu kebenarannya. Menurut Pedagang yang cuma pikirkan keuntungan bisa lebih baik hati dari warga desa? Diburu serigala lebih besar. Kamu bahkan bukan pohon uang. Kenapa nggak masuk ke dalam? Kalau jatuh ke tangan warga desa, kamu masih bisa hidup. Tapi kalau jatuh ke tangan pengembang, Ah, enggak mau. Aku lebih pilih tinggal di desa. Yuking, masuk dulu. Bawa Orang gila. Par kami yang urus dia. Ini harus dijaga baik-baik. Tanpa dia, siapa yang akan merawat pohon uang? alasan kamu dikurung di sini juga karena bully yang bilang, kalau nggak ada uang, nggak ada sulaman. Bully. Ada beberapa hal. Aku mau bicara sendiri denganmu. Hampeha, jangan main-main sama aku. Begitu banyak orang. Aku masih diikat. Mau lari kemana coba? Kalian berdua duluan aja. Dekui, dia ada hal mau bicara sama aku. Wadakue jangan salahin bibi. Banyak yang bikin kamu susah. Bukan cuma aku. Kalau kamu mau pergi, aku nggak bisa mencegah itu, kan? Dasar jalang, semua gara-gara kamu, bikin hidupku kacau. Ah, Semua gara-gara kamu, hidupku hancur. Dasar Yalang. Kamu anggap aku budak, ya? aku bunuh kamu. Salahku, salah bibi. Kalau mau pergi, pergi Ha? Aku biarkan kamu pergi. Ah, dasar rendah, aku, Kamu juga bisa muntahkan uang? Enggak, kamu salah. Aku nggak bisa muntahkan uang. Tidak bisa, kamu juga bisa keluarkan uang. Mereka tidak akan menyiksaku lagi. Haha, ayo sini. Wanita ini bisa keluarkan uang, cepat datang. Bohong, tidak bisa keluar. Dia bohong, jangan lari. Verteidak. Berhenti. Wanita menyenkelkan, jangan lari. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan. Apa yang terjadi? Wang Degue, dia melompat ke sumur.
Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Jatuh dari tinggi, tulang punggung patah. Nggak bisa diselamatkan lagi. Astaga, malang nian nasibnya. Keluargali. Apa yang terjadi? Bukan aku yang dorong dia. Dia sendiri yang terpeleset ke dalam sumur. Semua orang lihat. Waktu kita datang, Wang Degui sudah jatuh ke dalam sumur. Orang keluarga Li. Kamu dorong dia masuk, kan? Bukan aku. Lihat semua luka ini Wang Degue yang pukul aku. Dia itu laki-laki besar. Mana aku bisa lawan dia? Sudah. Ini cuma kecelakaan aja. Wang Degui. Inilah karmamu. Pohon uangnya hilang ini. Lalu uang untuk perbaiki sumur tua dari mana? Siapa bilang pohon uang cuma ada satu? Bibi Li. Luka berdarah lagi? Biar aku bantu perban. Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Ini. Adu. Kepala desa. Keluargali. Uang ini. Uang ini adalah upah bordir beberapa waktu lalu. Saya mau lebaran memberikan kepada mereka dalam beberapa hari ini. Kita lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Bibi Li, bagaimana kalau saya bantu prik? Lukanya terinfeksi, ini masalah besar. Aduh, iya, betul, Bibi Li. Biar dokter Yu King yang lihat. Suruh dia sikin kamu. Ah, nggak usah. Luka kecil ini, aku urus sendiri. Dokter Jiang, aku nggak ganggu kamu lagi ya. Sampai jumpa. Janji dengan Tuan Zhou, 1 bulan lagi lihat sumur. Tapi sekarang nggak ada uang, gimana ini? Kepala desa. Penjahit itu punya ratus kain perak di Bibi Li, kan? Gimana kalau kita pinjam ke Bibi Li? Kalau merasa tidak enak, aku bisa melakukannya untuk kalian. Raini memang pengertiannya. Baik, urusan ini kita serahkan padamu. Iya, Raini memang bisa diandalkan. Kampung kita sungguh beruntung punya Raini. Betul sekali. Bibi Li. Di kehidupan lalu, kau manfaatkan kebaikanku untuk menjatuhkanku ke jurang. Di kehidupan ini, Aku akan buat kau merasakan hal yang sama. Nenek, makan yuk. aku juga nggak nafsu makan. Si Wang Degui itu, meski dia bukan orang baik, tapi dia sudah mati di dalam hati ini. Rasanya juga nggak enak. Nenek, jangan bahas orang sial. Coba rasa pangsit 3 rasa yang kubikin. 3 rasa APA, balas dendam ketelan alam, dan ketenangan jiwa. Ha, Ah datang, ah. Kenapa bisa begini? Aku juga muntahkan uang. Air di sumur dekat desa? Bibi Li. Kepala desa menyuruhku minta uang ke Anda untuk memperbaiki sumur. Bibi Li, kepala desa menyuruhku minta uang ke Anda untuk memperbaiki sumur. Koin perak APA, uang saja tidak punya. Mungkin aku salah lihat. Tapi, Bibi Li, kenapa wajahmu begitu pucat? Bagaimana jika pergi ambilkan obat? Tidak perlu, aku baik-baik saja. Baguslah. Kepala desa menyuruhku pinjam 300 perak buat memperbaiki sumur. Uang akan dipotong dari hasil sulam. Apa, 300? Aku nggak punya uang sebanyak itu. Setelah bagi hasil, warga desa akan balikin uang ke kamu. Dan lagi, kayaknya aku lihat. Kamu ambil ember terakhir dari sumur? Tidak ada. Kamu bicara apa? Kamu. Pokoknya ini uangnya, ambil saja.
Masih kurang 50. Aduh, ini semua uang untuk para penjahit. Aku benar-benar nggak punya uang lagi, Yuking. Bully. Aku tadi di luar. Sepertinya aku melihat sendiri dari mana kain perak ini berasal. Baiklah. Aku akan cari cara buat kamu. Ah, Sedikit ini, kurang banget sih. Masih ada lagi. ah, Sekarang sudah cukup, kan? Cukup. Uang segini bagi aku. Hanya bunga saja. semua masuk sini. Ah, Li Bibi bisa muntahkan uang. Semua sudah lihat kan? sudah lihat, sudah lihat. Kamu sengaja, ya? Li Bibi. Aku tidak tahu kamu bisa muntahkan uang. Jangan. Ini emas. Aduh. Ker. Aduh. Sabar, ini akan berlalu. Bisa muntahin uang keberuntunganmu. Aduh. Bisa muntahin uang keberuntungan. Bully. Ini kamu yang bilang sendiri. Kamu perempuan. Berani-beraninya kamu ngatur saya. Bully. Semua orang lihat kamu bisa muntahkan uang. Pohon uang di desa kita. Dia ngomong sembarangan, jangan percaya. Dia ngarang, bisa muntahkan uang tapi nunggak gaji, nuranimu hilang. Ayo semua, paksa dia lunasi utang kita. Jangan. Wah, benar bisa muntahkan uang. Saudara-saudara, aku sudah muntahkan begitu banyak uang. Bisakah kalian ampuni aku? Lepaskan aku ya. Bibi Li. Baru 300 perak untuk perbaiki sumur. Gaji belum kamu bayar, kan? Ya, bayar utang. Kalau tidak, aku pakai kamu sulam sut. Jangan. Aku langsung bayar ke semua orang. Aku bayar. Hanya segini, buat ngasih pengemis, uang degui aja kasih lebih banyak dari kamu. Cepat bayar lebih banyak, cepat. Bully. Kamu tidak bisa lari. Aduh, keluarga Li, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Bully. Kamu pasti capek setelah motong sayur. Sudah sampai depan rumah, ayo masuk, minum air. Kamu dari keluarga Li, sungguh perhatian. Nenek. Jangan salahkan aku ya. Lagian, ini air sumur yang kamu gali sendiri. Pohon uang. Tetap harus kamu yang urus. Keluarga Li. Kamu sungguh perhatian, hahaha. Ada di sini, ketemu. Jangan teriak. Aku ikut kalian, tapi aku ada syarat. Kalian lagi ngapain sih? Semua kan satu desa, nggak bisakah bicarakan ini baik-baik? Nenek, kenapa ada di sini? Aduh. Aku mau ambil sayur buatmu. Kebetulan keluarga Li baik hati, aku dikasih minum juga.
tidak baik. Ada APA? Ah, uang. Ini uang. Habis sudah. Li Yinhua. Demi mengalihkan dendam. Berani kamu cari masalah dengan nenek? Yuching. Oh, Kenapa orang bisa muntah uang? Apakah nenek mau meninggal? Nenek, jangan takut. Kemarin, taruh kain perak di dalam pangsit nenek. Itu tanda keberuntungan, loh. Nenek akan panjang umur. Benarkah? Tentu saja benar. Tapi, uang peraknya kotor. Pergi ambil obat untuk nenek akan baik-baik saja setelah meminumnya. Tambahkan 1 guci anggur bunga. Kalau tidak, aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Sajikan anggur. Keluargali. Uang untuk memperbaiki sumur tua ini. Kapan muntahnya? Ciao Dashan. Aku bukan orang seperti Wang de Gui itu. Aku gak pernah berbuat jahat di desa. Mau uang? Harus ikut aturan aku. Aku mau setiap makan ada daging. Setiap malam ada minumnya. Serius, kamu pikir kamu raja? Kamu. Pergi. Sudah seharusnya. Tahu. Keluargali itu satu-satunya di desa kita yang bisa menghasilkan uang. YK. Minuman sudah dihidangkan. Daging juga sudah kamu makan. Sekarang sudah bisa? Oke, aku tahu. Hari ini segini saja, ya. 1 sen. Punya keluargali. Ini bahkan beli roti saja nggak cukup. Prong, Kalau gitu, 1 sen pun gak ada. Tidak tahu malu, ya? Apa? Ikat dia. Lempar ke gua, perlakukan sesuai aturan lama. Kalau aku mati, bagaimana menghadapi pengembang? Hahaha. Aduh, tenang saja. Aku sudah panggil tabib Jiang. Gimanapun merawatmu, pohon uang seperti kamu gak akan mati. Tunggu. Aku tahu ada pohon uang lain di desa ini. Bukan cuma kamu saja. Sekarang aku boleh pergi kan? Kalaupun yang kamu bilang itu benar. Sekarang ada 2. Semakin banyak semakin baik. Hari ini, bagaimanapun, kamu harus keluarkan uangnya untukku. Bawa pergi. Pergi, Zhao Dashan. Kamu tidak akan berakhir baik. Pergi. Dr. Jiang. Bagaimana keadaan nenek si? nenek baik-baik saja. Tidak usah repot, Buli. Buli urus diri sendiri dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Aku ingat, Mengikat jari dengan benang sutra itu paling sakit. 5 putaran langsung masuk ke kulit. Dan tidak meninggalkan bekas. Jangan, Nenek si pun bisa memuntah. aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bohong sama. Dia minum air sumur, lalu di rumah memuntahkan koin perak. Kami melihat sendiri, kamu memuntahkan uang. Masih mau berkilah? Aku rasa kamu mau pakai nenek sebagai... Buli. Kamu pikir dengan memfitnah nenek bisa lolos, ya? Tanganku rusak, bagaimana menjahit kain? Kalian mau bilang apa ke pengembang? Kamu.
Cuma kasih tahu. Yuching, Berhenti. Nenek, kamu. nenek tua ini juga bisa ngeluarin uang. Siksa dia saja. Nenek, Kamu benar-benar bisa keluarin uang. Jadi begitu. Dosa besar ini. Kalian kan cuma mau uang, kan? Datang saja ke tulang tua ini. Dia sendiri sudah mengaku. Kalian gak mau bertindak, kan? Biar aku saja. Kalian gak mau bertindak, kan? Biar aku saja. lepaskan. Bully, Lupa tahun lalu saat demam tinggi. siapa bermalam-malam rebus obat untukmu? Saat suami meninggal, siapa sibuk membantu? Yuking, bagaimana kamu tahu semua ini? Lagi pula, selama bertahun, Nenek telah berapa sol sepatu dan mantel hangat yang dia jahit untuk kita? lalu kamu memperlakukan. Saat menikah, gaun pengantin dijahit nenek. Kebaikannya selalu kami ingat. Berani menyakiti nenek. Kami semua tidak. Sudah cukup, jangan bicara hal tidak penting. Pak Yo akan memeriksa sumur dalam beberapa hari. Kami sangat butuh uang ini. Nah, 2 orang memuntahkan uang lebih banyak daripada 1 orang. Berhenti berpura-pura, parasit terbesar di desa ini. Itu kamu. Dasar bajingan Zhao Dashan. Dasar keparat tak berperasaan. Selama bertahan, aku telah memberi hadiah pada keluargamu. Beranika kau menyentuhku, coba. Hari ini aku sangat. Kalian semua berhenti bicara, merupakan hal yang baik untuk bisa berkontribusi bagi desa. Nenek, Aku sudah tahu itu. untung sudah siapkan obat untuk nenek. Kalau tidak, nenek pasti tidak bisa selamat. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia pasti perawan. Coba kalian pukul lagi, dia pasti akan mengaku. Cukup, Bibilin. Nenek sudah tua, kalau ada apa-apa padanya. Yang ada di sini semuanya tidak akan lepas tanggung jawab. Keluargali. Kamu masih saja memfitnah nenek. Semua orang di sini tadi melihat. Nenek sama sekali tidak mengaku apa pun. Perak dimuntahkan nenek. Ada di lantai. Nenek. Kamu benar-benar bisa muntahkan uangnya. Yuking, ini benar-benar uang yang aku muntahkan. Tidak mungkin. Tunggu sebentar. Bully, kenapa aku nggak tahu kalau suara nenek ada bekas sidik jari berdarah? Memang benar, ada sidik jari di atasnya dengan darah. Itu milik Bully, lukanya di telunjuk kanan berdarah. Kamu bohong, dia jelas-jelas. Wanita jahat kah? Kamu masih menuduh nenek. Orang-orang. Pukul, pukul, ayo teruskan. Nenek, beberapa hari pengembang datang. Di luar sangat kacau. Anda tinggal di rumah, jangan keluar. Yuking,
Keluarga Lee itu memang jahat, tapi jangan sampai ada korban jiwa. Tenang saja. Kepala desa tidak akan membiarkan dia celaka. Hitung-hitungan waktu seharusnya sudah sampai. Hei, Jiang, Dokter Jiang, cepat ke sini. Cepat ke rumah keluarga Lee, suntik dia agar hidup. Pohon uang ini jangan mati. Baik, saya akan segera siapkan. Ayo, ayo, ayo. Pergi. Oke. Tolonglah Bibi Yuching. Aku hampir mati dipukuli mereka, Yuking. Tolong selamatkan aku. Tapi, kalaupun menyelamatkanmu, kamu bisa kabur? Lapor polisi. Kamu pergi lapor polisi. Tapi, telepon desa satu-satunya. Pergi pulang 45 jam. Kepala desa mungkin juga nggak bakal izinkan aku keluar. Yuching. Kita nggak bisa diam saja lihat Bibi dipukuli sampai mati. Bibi, saya mohon. Tulis surat saja. Nanti saya cari orang untuk menyelundupkannya. Bully. Nikmati harapan ini baik-baik, ya. Seperti aku dulu. Permisi, kamu yang mau mengirim surat? Terima kasih. Sampaikan surat ini ke anak kepala desa. Jao Tiesu. Baik, tidak masalah. Wang Degui. Bibi Li. Kepala desa. Jao Tiesu. Kalian semua nggak akan bisa kabur. Itu, Pak Yo. Tolong kasih naskahnya, ya. Aduh, Pak Yo. Wah, oke banget. Bagus. Show, bagus. Kuan, Fu Wa. Shochuan Foodie, Mantap. waduh, terima kasih Tuan Yo. Waduh, Tuan Yo, tempat indah ini benar-benar membuat desa kita makin bersinar. Air bagus, dipadukan dengan tulisan indah. Proyek investasi ini akan ditetapkan di desa Xiujing kalian. Wah, Akhirnya selesai juga. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku dari sini. Tired.
Kepala desa. Tolong lepaskan aku. Hei, pengembangan ini sudah diputuskan. Bagaimana kalau kita lepaskan dia saja? Lepaskan? Bagaimana kalau dia keluar dan bicara sembarangan? Lepaskan dia? Tidak mungkin. Coba hitung waktu. Orang seharusnya sudah tiba. Kepala desa, lepaskan dia. Kalau begini, hal buruk bisa terjadi. Ini. Ayah, ayah. Jangan dilepas. Juzi. Kamu kerja di kota, pulang ngapain? Aku baru dengar soal desa kita bakal dikembangkan. Pohon uang ini, jangan sampai dilepas. Anak saya kurang uang sekolah, nggak bisa dilepas. YK. Dividen ini baru cair tahun depan. Rumah saya hampir roboh, masih nunggu buat direnovasi. Aduh. Keluarga. Kamu juga tadi dengar, kan? Semua orang miskin, semua butuh uang. Demi desa. Demi warga. Kamu bersusah payah sedikit saja. Aduh. Yuching. Kamu datang saja. Ayo pergi. Yuching. Oran keja mi tutida kakan mele paskan aku. Surat minta bantuan sudah dikirim? Sudah dikirim, tapi belum dapat balasan. Sebenarnya, ada satu cara lagi. Kamu pura-pura kehilangan kemampuan mengeluarkan uang. Asal bertahan beberapa hari mereka nggak akan ganggu lagi. Lalu aku harus bagaimana? Telan koin itu. Telan saja. Tapi cara ini berbahaya, jangan terlalu banyak telan. Kalau nggak nanti bisa melukai usus, pendarahan, dan mati. Lepaskan aku ya. Aku beneran gak bisa muntah lagi. Jangan pura-pura lagi. Hari ini kalau gak muntahin 500 koin perak, jangan harap istirahat. Dia kelihatannya beneran nggak bisa muntah lagi. Masih mau pura-pura, ya? Aku mau lihat kamu bisa pura. Kak Taiju, Jangan Kalau pukul lagi, bakal ada. cerita soal pohon uang itu bohong? Benar-benar bohong. Oke, aku bisa diam. Tapi mulai sekarang, dia harus aku jaga. Tenang saja, Aku pasti gak kabur. HMPH. Ayo pergi. Bully. Sekarang nggak ada orang, cepat keluarkan koin peraknya. Kalau di perut bisa bahaya. Aku gak bisa. Aku gak bisa keluarkan. Tapi, Diam. Aku jadi begini semua gara-gara kamu. Surat minta tolong dikirim hari lalu. Sampai sekarang bayangannya aja gak kelihatan. Pergi. Kalau surat minta tolong datang, aku akan selamat. Ternyata cuma pura-pura. Bawa sini. Kelihatannya, pohon uang kita hidup lagi. Ini yang aku sembunyikan sebelumnya. Aku gak bisa keluarin lagi. Bisa keluar atau tidak, coba aja dulu. Ah, ini besi panas yang baru dibakar. Tercetak di tubuh, suara srek. Sampai tulangnya kelihatan. Kalau nggak mau jadi daging bakar, cepat keluarin uangnya. Mau ngejek saya ya? Gak bisa keluarin lagi.
Benar-benar nggak bisa keluarin. Nggak bisa keluarin lagi. Mau pura-pura mati ya? Bawa air ke sini. Aku tanya sekali lagi. Muntah atau tidak? Aku meskipun telan juga nggak akan muntahin Kamu. Kenapa perutnya besar banget ya? Hah? Ususnya. Uang. Uang. Aku bakal koyo. Kaya. Bawa uangnya ke sini. Jangan rebut, itu punyaku. Sudah selesai. Luka sudah dihentikan pendarah. Aku sudah suntikan obat penghilang rasa sakit. Besok, aku akan antar kamu ke rumah sakit. Mereka semua bohongi aku. Mereka memang ingin aku mati. Pesan minta tolong. Ada kabar? Sudah ada. Baru saja sampai. Surat. Aduh. Cert. Aku terselamatkan. Kenapa cuma selembar kertas kosong? Soalnya surat itu. Pas hari itu aku kembali dari Dubing, langsung hilang. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, surat itu tidak pernah saya kirim keluar. Wanita jahat. Berani beraninya kau menipuku. Aku jadi hantu pun gak bakal lepaskan kamu. Aku jadi hantu pun gak bakal lepaskan kamu. Hai, sebenarnya desa ini diatur oleh kepala desa. Aku juga nggak punya pilihan. Kalau mau benci, bencilah kepala desa saja. Tapi, pohon uang ini, air sumurnya saja bisa bikin orang muntah uang. Lalu pohon uang itu sendiri gimana? Hah, dasar kalian semua gak berguna. Lihat aja aksiku. Hah. Ini emas. Wah, jadi pohon uang ini bisa bikin orang muntahin emas. Hah. Jadashin. Aku mau ketemu Zhao Dashan. Jadashin. Keluargali.
Istirahat yang baik, ya. Besok aku antar kamu ke rumah sakit di kota. Hihi. Jangan bohongin aku lagi. Aku tahu aku bakal mati. Kamu mau pohon uang baru? Apa maksudmu? Bawa pohon uang itu ke sini. Aku akan memberitahumu. Baik. Aku akan ambil sekarang. Aku mati pun akan menyeretmu ke neraka. Hei. Kamu semua dengar, kan? 3 hari lagi pergi ke ruang kerja dia. Ini aku ambil dulu. Pohon sudah dibawa. Bilang ke aku gimana cara pakainya. Kasih aku pohonnya, aku ajarin kamu. Kepala desa, ini beneran pohon uang itu? Kamu bilang ke aku, apa aku bener-bener bakal mati? Keluarga Lee, jangan mikir. Besok aku antar kamu ke rumah sakit. Sekarang kasih tahu aku. Gimana cara pakai pohon ini? Oak. Aku sudah bilang padamu. Pohon ini. Memang begini caranya. Ah. Kamu wanita jahat. Hahaha, kamu sungguh kejam. Nenek tua. Wanita jahat ini. Sebelum mati kamu masih mau. Ah. Ah. Pak, Kamu. kamu juga bisa muntah uang. Pak, Anda terluka, harus benar-benar jaga kesehatan. Hah, itu proyek anak di kota. Aduh. Kurang uang lagi. Ayah, lihat apa yang Anda bilang. Ayah, coba lihat apa yang Anda bilang. Minum air dulu, ayah. Ah. Ayah, tidak apa-apa kan? Ah. Ah. Benar-benar. Ayah, kamu benar-benar bisa muntahin kain perak. Ayah. Ayah, aku benar-benar nggak ada cara lagi. Uang yang kau kasih, udah habis semua. Jangan-jangan, Kau mau taruh ayah di gua? aduh, ayah, jangan bilang gitu. Aku tidak berani. Aduh, semua salahku, ayah. Aku ceroboh banget, sampai bikin ayah cedera lagi. Ah, SSS. Ah, SSS. Kau. Benar-benar anakku. Ayah. Mana mungkin gak bantu kamu? Ah. Uhuk. Taishu. Ini kan yang disebut di radio itu, telepon genggam, kan? Cuma hal kecil. Aku juga belikan ayahku sabuk kulit asli impor. Cuma segini. Bisa setara dengan pendapatan kalian setahun penuh, Tianju, kamu hebat banget. Aduh. Kamu lebih pintar daripada bapakmu. pastinya. Boleh kita lihat dong? Cuma boleh lihat, nggak boleh pegang. Dia masih bisa berbunyi. Kelihatannya di desa ini ada pohon uang baru lagi.
Wang Degui. Bully. Aku akan segera minta kepala desa dan Zhao Tieshu menemanimu. Ayah. Aku sengaja membelikanmu sabuk kulit asli, ayah. Mana uang perak hari ini? Hah? Hehehe. Aduh. Kenapa cuma sedikit ini? Ini nggak cukup beli gas per sabuk. Ada apa denganmu sebenarnya? Pilar. Pack. Sakit. Bagaimana kalau? Pak, Pat, coba pakai penjepit api lagi. sudahlah, sudah, Pak. Coba kamu cari obat dari dokter Jiang dulu. Jangan tunda besok. Istirahat yang baik, ya, istirahat. Kakek. Huh. Ah, Turun kerja di ladang sampai tergores. sakit. Bukan benar. Dapur. Waktu lagi perbaiki dapur. Kepenezen. Sini, aku lihat dulu. Ini juga semua. Kepala desa, jujurlah padaku. Luka ini kenapa? Ayah. Saatnya pulang minum obat. Aku pergi sekarang. Sekarang juga. Tabib Jiang, yang tidak perlu ditanya, jangan tanya. Ya. Kamu ini. Ada obat yang bikin lebih sakit nggak? Atau sakitnya jadi 2 kali lipat gitu? Ikannya sudah kena kail. Kepala desa, sepertinya kamu punya anak yang hebat. Ada. Setengah butir per hari, rasa sakit. Jadi 2 kali lipat. Hehehe. Ah, wah, jadi 2 kali lipat. Benar-benar 2 kali lipat. Ah. Makan lebih banyak. Bukankah itu? Makan. Dengar kata, makan makan makan. Makan, ayah, makan dong. Ayah. Kamu kenapa? Tabib Jiang. Kamu kasih berapa banyak obat ke kepala desa?
Kakek, kamu nggak boleh mati. Kalau kamu mati, Dari mana aku dapat uang? Pupil matanya sudah melebar. Jangan banyak bicara. Kamu harus sembuhkan dia. Nggak bisa disembuhkan. Kalau kamu nggak ngomong yang sebenar, aku beritahu desa bahwa kamu menyiksa ayah kandungmu. Seluruh desa. Tidak boleh. Rahasia ini. Aku hanya memberitahu kamu saja. Kepala desa adalah pohon uang yang baru. SSST. Selama sembuhkan ayahku, koin perak yang dia keluarkan. aku bagi kamu 30%, ya. Baiklah, aku hanya bisa jaga rahasia. Tapi kepala desa sudah tua dan kena banyak luka. Kalau muntah lagi, bisa mati. Toh, dia juga pasti bakal mati cepat atau lambat. Sebelum pergi, bantu anaknya cari uang lagi, ya, Pak. Halo, Pak Yo. Di desa kami, ada proyek yang lebih menguntungkan daripada pariwisata. Pohon uang hidup. Pohon uang apa maksudnya? Saya nggak mau rugi dalam bisnis. Pak Yo, tenang saja. Bisnis ini pasti menguntungkan besar. Besok, Lihat sendiri. baik, oke deh. Untuk acara seru besok. Hari ini, Aku kasih kamu lewat dulu. Si kecil nakal ini. Dia benar-benar mau bikin aku celaka. Gak bisa, aku harus cari tempat buat sembunyi dulu. Pak Kepala Desa. Kamu jago banget pura-pura tidak. Jauh lebih buruk dari Bibi Li Jiang. Jiang Yuqing. Kamu belum pergi. Asalkan kamu tidak beritahu orang luar. Aku setiap hari akan kasih kamu koin perak. Aku tidak mau uang, Kepala Desa, kalau kamu pergi. Lalu bagaimana dengan Kak Tai? Bagaimana dengan desa dan para penduduknya? Ini. Asal beri saya telepon, saya bisa selamatkan Anda. Tapi dengan syarat, kamu harus bertahan sampai saat itu. Baiklah. Besok bekerja sama dengan mereka. Sisanya serahkan padaku. Kantor polisi, ya? Aku mau lapor. Taiju, kenapa kamu panggil semua orang ke sini? semua. Aku menemukan pohon uang baru. Pohon uang baru, di mana itu? Ini.
Ini kepala desa. Yaitu ayahku. Itu kepala desa. Kepala desa itu sumber rezeki. Kenapa malah kepala desa? Pak. Bukannya Bapak selalu bilang, berkontribusi untuk desa? Sekarang, saatnya membuktikan diri. Baiklah. Saya akui. Saya seperti keluarga Lee. Bisa keluar uang. Saya akui. Saya seperti keluarga Lee. Bisa keluar uang. Ini. Kepala desa, mungkin keluar uang? Kalau kepala desa bisa keluar uang, mestinya sudah duluan. Aku tahu kalian tidak percaya. Tidak masalah. Aku bisa buktikan langsung. Ayah. Sudah siap, kan? Ashley. Lihatlah. Benar-benar muntah. Kita akan kaya lagi. Benar-benar muntah uang. Kepala desa bisa muntah uang. Kita akan kaya lagi. Ini muntah uang. Kaya banget ya. Tapi, ayahku. Dia pohon uang terakhir di desa kita. Kalau mau uang, harus ikut aturan aku. Pertunjukan seru dimulai. Harus ikut aturan aku. Uang yang dikeluarkan ayahku, Setengah-setengah saja. itu milik saya. Tidak ada. Kenapa? Pohon uang milik desa. Diam. Tanpa saya, kalian tidak akan dapat 1 sen pun. Tidak percaya, coba saja. Lihat dia. Dia dengarkan kalian atau saya? Itu bapakmu. Hei. Ayah. Lihat kan. Betapa semua orang menyayangimu. Aku duluan. Tidak bisa, keluargaku. Tidak bisa, anak masih menunggu uang sekolah. Aku kenal dia sejak kecil. Lihat, Kamu tidak bisa, izinkan aku datang dulu. Aku duluan. Aku duluan. Semua tenang dulu. Jangan sembarangan, bikin orang celaka. Saya usul. Semua antre untuk daftar dan cap jari. Antre untuk daftar cap jari. Bisa adil. Juga mencegah orang main curang. Ada benarnya. Yang mau uang, bayar dulu. Ayo, semua antre daftar. Cap jari, ambil nomor, ikuti urutannya. cap jari dulu. Harus bayar sumbangan. Ayo cepetan. Yang lain masih nunggu nih, sial banget. Berikutnya. Kalian semua jangan harap bisa lolos. Kepala desa, maaf. Tunggu. Uangnya udah kuberikan ke kamu? Iya kan, katanya kita bisa mulai duluan. Tunggu apa on lagi? Kenapa buru-buru? Donatur terbesar tak datang. Nanti saat Tuan Yao lihat sendiri ayahku mengeluarkan uang. Investasi untuk desa kita. 10 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. 10 kali lipat. Kita akan kaya lagi. Adu. Hahaha. Sudahlah, cepat rapikan semuanya. Kita harus beri Tuan Yao kejutan. Oke, ayo jalan. Beres-beres dulu, lalu pergi. Selamat datang, Pak Yo. Pak Yao, akhirnya Anda datang juga. Teju. Demi acara menarik yang kamu bilang.
Saya bahkan bawa kamera nih. Pohon uang, yang kamu bilang itu. Di mana ya? Pak Yo, ke sana coba lihat. Minggir, minggir. Biar Tuan Yo lihat harta karun desa kita. Ya ampun, Kepala Desa Xiujing. Maksudmu, kepala desa itu pohon uang. Chuanzu, silakan lihat. Pak Kepala Desa, tahan sebentar ya. Ah, ya ampun. Ini benar-benar ngeluarin uang. Ini, Gimana mungkin? Pak Yo, ini baru permulaan. Semakin keras kau pukul, makin berharga yang keluar. Kepala desa, tahan dulu ya. beneran bisa ngeluarin emas nih? Emma, Ini bisa muntahkan emas. Emma. Hahaha, ini emas. sudah direkam belum? Rekam semuanya. Benar-benar emas. Ya ampun. Pak Yo, belum selesai, aku akan tunjukkan sesuatu lagi. Aduh. Ini. Jade kelas atas. Sudah, Ini milik saya juga punyaku. Aduh. Dosa besar. Dia kan ayah kandungmu. Demi uang, kamu. Tertawalah. Ambil saja. Kalian ini memang rakus. Sebentar lagi kalian akan masuk neraka. Luar biasa sekali. Ini benar-benar keajaiban manusia. Tiang Bezi, proyek ini. Aku pasti akan investasi 50 juta. Ah tidak. 1 miliar. Hahaha. Warga sekalian. Kita di desa Xiujing. Akan maju pesat. luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Yo dan Kepala Desa. Ayo pukul kuat-kuat. Pukul keras, biarkan kepala desa mengeluarkan lebih banyak uang. Pak Yo. Coba juga, Pak. Aku bisa coba. Anda adalah tamu istimewa desa kita. Hahaha, coba. Hahaha. Luar biasa. Rasanya ini lebih manis dari uang. Dokter Jiang. Coba saja. Ayah, Dokter Jiang, belum ikut. Semua orang sudah mulai. Kamu nggak boleh ketinggalan. Aku menolak. Kenapa? Meremehkan kami? Jangan lupa, kamu juga bagian dari desa ini. Cepat. Semua jangan ada yang bergerak.
Polisi. Semua diam. Polisi. Apa yang terjadi? Pak Polisi, ini pengakuan semua pelaku. Dan bukti kejahatan. Bawa semua. Cepat, ayo jalan. Tidak. Jalan. Kenapa tangkap saya? Pak Polisi, kami tidak melakukan kejahatan. Ayahku bisa memuntahkan emas. Jiang Yuking, bersaksi ya. Bukankah kamu melihatnya sendiri? Pak Polisi, saya bersaksi. Saya bersaksi warga desa ini tidak puas kepala desa menjual desa kepada pengembang. Maka mereka melakukan hukum Menyiksa kepala desa sampai mati. Omongan kosongmu. Perempuan ini, wanita sialan. Ayah, tolong bicara, ayah. lapor. Korban meninggal akibat penyiksaan Organ dalamnya pecah. sudah meninggal 10 menit yang lalu. Ayah. Meninggal. Tidak mungkin, barusan saja dia masih. Melukai menyebabkan kematian. Atur kejahatan kekerasan bawa kembali ke kantor. Tidak mungkin saya melihat sendiri ayah saya muntah emas. Otopsi. Kalian lakukan otopsi. Perut ayahku pasti ada emas dan perak. Dari muntahan almarhum, memang ditemukan banyak benda logam, tapi semuanya logam biasa, tidak ada emas perak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Petugas, saya bisa bersaksi, benda-benda logam ini dipaksa Zhao Taiju jadi ketua bersama warga desa. Memaksa kepala desa untuk menelan. Bohong. Dia berbohong. Saya tidak gila, bagaimana mungkin saya melakukan itu? Petugas. Laporan uji kualitas air sumur tua. Air sumur mengandung zat halusinogen. Mudah memicu histeria massal. Kentut. Kenapa cuma kita yang bisa melihat? Kenapa kamu tidak kena? Saya dokter. Tidak pernah minum air mentah. Apakah saya? Apakah saya benar-benar gila? Menyiksa orang tua. Pembunuhan sengaja. Bawa pergi. Ini benar, aku tidak bohong. Pukul nenek pemecah batu. Begitu Dia akan memuntahkan uang. aku barusan muntahkan uang. Mana ada uangnya? Kak Taiju, uang ayahmu. Semua ada. Benar. Ayahku bisa muntahkan uang, aku juga bisa. Uang. Ini uang. Aku tidak gila. Kalian yang gila. Aku pohon uang. Hahaha. Bawa pergi. Biarkan aku muntah sebentar lagi. Hujan King, apa ini semua hasil desainmu? Nenek, Keserakahan adalah wabah sejati. Aku hanya membantu mereka. Memperlihatkan jati diri mereka. air sumur bordir. Pasir sumur bordir. Mencuci koin untuk ibu dan ayah. Untung saja aku tidak bergerak di siang hari. Namun, para penduduk desa mengatakan pohon uang itu ditemukan di sumur ini. Ketemu. Pohon uang yang baru. Kaya. Aku kaya. Aku.